Puji Tuhan. Kita telah membaca lanjut dalam kitab Raja-Raja, dan satu lagi tindakan daripada Yehu di pasal yang ke-10 untuk menghancurkan, membinasakan sisa-sisa pekerjaan Isabel dan Ahab. Kita sudah lihat itu dalam beberapa hari yang kemarin, bagaimana Ahab dan Isabel dimusnahkan, tetapi Yehu masih penasaran dengan satu peninggalan dari Isabel yang harus dimusnahkan, yaitu penyembahan kepada Baal. Yehu tahu ini adalah akibat perbuatan Isabel yang telah membuat orang-orang Israel berpaling kepada Baal, yang telah membuat penyembahan kepada Allah beralih kepada Baal, dan merupakan sikap tegas dari Yehu dengan cara yang bijaksana. Dia sangat tahu bagaimana caranya membinasakan para pengikut Baal. Seolah-olah dikatakan Ahab kurang, kata ayat 18, Ahab masih kurang beribadah kepada Baal. Maka Yehu seolah-olah benar-benar menjadi pengikut Baal yang taat. Lalu dipanggil semua orang yang beribadah kepada Baal, ayat 18 dan 19, dan semua imam-imamnya. Tidak boleh ada yang tidak hadir. Kita akan mengadakan persembahan yang besar kepada Baal, begitu kata ayat yang ke-19. Dan pengumuman ini seolah-olah benar dan sangat memikat hati para penyembah Baal. Mereka beramai-ramai menuju ke tempat yang diarahkan masuk ke dalam rumah Baal, hingga rumah itu penuh sesak, ayat 21. Tidak sampai di situ, tapi semua orang yang menyembah kepada Baal dikasih seragam. Nah, hari itu begitu banyak orang yang menyatakan diri akan menjadi penyembah Baal. Begitu banyak orang yang menyatakan, oh kami juga. Nah, Yehu berkata, kasih semua orang yang menyembah Baal itu dengan pakaian, dikasih seragam semua. Ketika disuruh kasih seragam, lebih sedikit atau lebih banyak? Duh, apalagi bulan serai. Kalau dikasih seragam semua mau. Oh ya saya jadi penyembah Baal. Iya saya. Mulai bermunculan, waduh, penuh sesak rumah itu. Masih ada lagi yang belum mendapat seragam, angkat tangan. Mereka mendapat kesempatan dan mereka dapat seragam semua. Lalu Yehu berkata, periksalah dan lihat, jangan ada di antara kamu seorang pun dari hamba Tuhan. Jangan ada di sini ya yang menjadi penyembah Allah, jangan ada. Di sini harus ada yang menyembah Baal. Ini cuma acara kita. Begitu hikmat Yehu yang mengumpulkan semua orang penyembah Baal. Sudah kumpul, sudah. Masih ada yang ketinggalan di luar, sudah di dalam semua. Begitu kata ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun akan kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya ganti nyawa orang itu. Yehu mempersembahkan persembahan kepada Baal.
dengan semua bentara-bentara dan perwira-perwira. Lalu dia berkata, masuk dan bunuh mereka semua. Itu adalah cara Yehu menghabisi semua penyembah-penyembah Baal yang ada di Israel. Satu cara yang kita bisa katakan luar biasa. Hingga tidak ada seorang pun penyembah berhala yang masih tersisa di luar. Begitulah sampai hari ini mereka tidak izinkan ada rumah Baal boleh dijadikan tempat penyembah berhala, dijadikan WC. Yehu jadikan tempat penyembahan Baal itu menjadi jamban sampai hari ini, menjadi tempat pembuangan kotoran. Demikianlah cara Yehu menggunakan Baal dari Israel. Allah selalu punya cara, dan Allah selalu punya orang-orang yang mau dipakai oleh Allah untuk membersihkan orang-orang Israel. Begitu cara Allah membersihkan setiap kehidupan kita, agar semakin hari kita menjadi orang-orang yang semakin layak untuk menyembah Allah. Allah punya cara. Kita pikir-pikir, dibaca dan dibaca, saudara bisa melihat begitu hikmat yang diberikan kepada Yehu, sehingga tidak ada seorang pun penyembah Baal yang tersisa. Semuanya mati. Apalagi dengan mudah perwira-perwira, tentara-tentara Yehu untuk membunuh yang pakai seragam inisial penyembah Baal ini. Seragamnya ini, semua yang pakai seragam ini bunuh mereka. Itu merupakan hikmat, dan tidak ada seorang pun yang ketinggalan di luar. Semua yang menyembah kepada Baal, siapapun mereka. Apalagi ketika diumumkan dikasih seragam, waduh tambah banyak. Berkumpul lagi, berkumpul lagi, berkumpul lagi. Mereka anggap ini kesempatan kita menyatakan diri penyembah Baal. Mereka tidak sadar itu adalah cara Yehu membunuh mereka, hingga tidak seorang pun yang lolos. Itu cara Yehu dan cara Allah membersihkan kita. Allah ingin penyembah-penyembah Allah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah sedang mengumpulkan penyembah-penyembah Allah. Allah sedang mengumpulkan orang-orang yang mengasihi Allah, yang tidak dikotori oleh penyembah-penyembah Baal. Allah kumpulkan semua penyembah Allah untuk bisa beribadah di dalam roh dan kebenaran. Allah sedang mengumpulkan, saudara. Ini yang dikerjakan Allah. Tahun 2015 tidak ada lagi penyembah berhala. Ditaruh di tengah-tengah jemaat Tuhan hati yang takut akan Allah. Ditaruh oleh Allah orang-orang yang sungguh menyembah Allah, tidak ingin mengusik mereka, dikumpulkan, diberikan tempat tersendiri untuk bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu caranya Allah. Kalau Allah bisa buat Yehu seperti itu, Allah juga bisa buat pada hari-hari ini. Sehingga hanya orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran yang terpelihara. Kita tidak hidup di zaman Yehu, di zaman Atalia, tapi kita hidup di akhir zaman. Kita tidak mengerti bagaimana menyembah Allah dengan benar, tetapi Allah tuntut penyembah-penyembah Allah. Yehu berkata, periksa sekali lagi,
Jangan ada di antara semua orang yang tidak pakai seragam. Jangan ada yang ketinggalan. Semua yang ada di sini harus pakai seragam. Senang mereka. Tidak peduli ada berapa banyak dikasih seragam, pakai. Semua penyembah berhala pakai. Kita akan memberikan persembahan kepada Baal. Mulai diajaknya mereka seolah-olah Yehu adalah penyembah berhala. Dan semua tunduk kepadanya. Tetapi kita melihat Allah berhasil membersihkan bangsa Israel. Allah berhasil membersihkan melalui pemerintahan Yehu orang-orang yang tahu menyembah Allah. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, yang akan diberikan, diizinkan untuk berkumpul dan menyembah Allah. Allah cari penyembah-penyembah demikian. Lebih baik kita baca Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh adanya, dan siapa yang menyembah Bapa akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau sangat menyadari akan hal ini, maka seluruh jemaat akan menyembah Allah dengan takut dan gentar. Maka semua orang yang menyembah Allah dengan cara yang demikian akan dipeliharakan oleh Allah. Keadaan semakin buruk. Tetapi orang yang menyembah Allah akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bencana alam semakin menunjukkan kekuatannya. Dalam kondisi yang paling buruk, kondisi alam sudah ancam-ancam menghanyutkan Aceh. Banjir akan menghanyutkan Aceh. Bandung adalah kota yang tinggi di Jawa Barat. Tetapi kita heran, Bandung sekarang banjir. Kalau dulu kita lihat Bandung adalah tempat tinggi dan orang selalu berlibur ke sana, sekarang menjadi tempat orang lari. Karena Bandung yang menjadi arahan. Kalau sudah libur, arah Jakarta pasti Bandung. Tetapi hari-hari ini orang mulai berpikir ke Bandung pun banjir. Lewat puncak aja kalau begitu, puncak longsor. Kita melihat tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat hiburan dimusnahkan oleh Allah, supaya orang tahu menyembah Allah, supaya orang tahu tidak mencari penghiburan kepada dunia A, B, C, tapi orang dibawa untuk bisa menyembah Allah hari-hari. Bukan Allah kejam, tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup pelihara kita. Ini saatnya manusia tidak bisa cari penghiburan dari apa yang menjadi tempat-tempat indah seperti yang biasa kita lakukan. Mereka haus hiburan, mereka lapar sebab suka makan. Kalau sudah ke Bandung, sudah cari kuliner, mereka cari bisa belanja. THR yang didapat di akhir tahun dihabiskan di Bandung, dibuat belanja. Mereka mencari kepuasan, mereka mencari kesenangan, dan mereka mencari apa yang bisa menyenangkan hati mereka. Sepertinya Allah bertindak seperti itu. Itu banjir
mata kaki, bukan satu lutut, sudah sampai bermeter. Mereka sudah tidak bisa lagi berjalan, tapi mereka harus berenang di dalam banjir, masuk ke rumah dengan sangat kotor, berjalan kemana-mana air itu datang. Apalagi kemarin sepanjang hari ditayangkan tentang tsunami di Aceh. Orang melihat, orang memperhatikan, orang ingat kembali. Bencana begitu dahsyat, orang hanya berteriak di sana sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya orang tahu takut akan Tuhan. Kita biasanya berkata kalau alam sudah bicara, maka orang manusia akan belajar takut akan Tuhan. Dan ini yang menjadi arahan Allah. Hari-hari ini Allah bawa kita untuk hidup dengan takut akan Allah. Dikatakan Yesaya, dikatakan juga dalam Yohanes, untuk mencari penyembah Allah. Sabtu yang ke-52 kita hadapi hari ini. Kita bersyukur 52 Sabtu kita lewati. Pemeliharaan Allah terbukti ada. Kita tidak kekurangan, kita tetap ada di dalam rumah Tuhan, kita tetap bisa menyembah Allah, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap dapat beribadah besok. Di banyak tempat-tempat banjir, orang sudah tidak bisa beribadah, saudara. Boro-boro mikirin ibadah, menyelamatkan rumahnya sendiri sudah kusuka. Apalagi orang mau cari Tuhan, masih sempat-sempatnya cari Tuhan dalam keadaan banjir. Oh, orang sudah sibuk menyelamatkan hartanya, sibuk bendung-bendung di muka rumah barangkali supaya air tidak masuk. Tapi kita masih boleh beribadah, kita masih boleh menyembah Allah, kita masih boleh mencari Tuhan, mencari tempat ibadah. Kita masih punya tempat yang kering yang bisa kita pakai untuk beribadah. Pergunakan dengan sungguh. Ini saat yang sangat menentukan. Beribadahlah, jangan satupun besok tidak beribadah. Kita berdiri bersama.